Halo sobat, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan kami cari tahu. Cerita kali ini saya ambil dari seorang narasumber dari sebuah daerah di Pulau Jawa. Cerita ini berjudul Aku Rela Dinikahi Seorang Kakek Demi Melunasi Hutang Ayahku. Seperti apa ceritanya? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu kami terlebih dahulu untuk like videonya, tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, share videonya dan mari kita lanjutkan ke ceritanya. Seorang gadis belia bernama Sari. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun beban hidup yang ia pikul sudah jauh melebihi usianya. Sari adalah anak sulung dari keluarga sederhana yang bergantung pada hasil bertani. Ayahnya, Pak Sumarto, seorang petani yang gigih, namun keberuntungan seolah selalu menjauh dari keluarganya. Bertahun-tahun kekeringan dan panen yang gagal, mereka terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin hari semakin menumpuk. Pak Sumarto meminjam uang dari seorang rentenir tua yang kaya raya, Pak Darto, untuk menyambung hidup keluarganya. Namun, bunga yang tinggi membuat hutang semakin sulit dilunasi. Setiap bulan, rentenir itu datang menagih, dan setiap bulan pula, Pak Sumarto tak mampu membayar penuh. Dinding rumah bambu mereka penuh dengan kecemasan, karena ancaman pengusiran selalu menggantung di atas kepala mereka. Suatu hari, ketika beban hutang semakin menghimpit, Pak Darto datang dengan tawaran yang tak pernah terbayangkan oleh keluarga Sari. "Aku akan melunasi seluruh hutangmu," ucap Pak Darto dengan nada sinis, "tapi dengan satu syarat, biarkan Sari menikah denganku." Kata-kata itu terdengar seperti petir di siang bolong bagi keluarga Sari. Pak Sumarto terdiam, wajahnya pucat pasi. Istrinya, Bu Lastri, tak kuasa menahan air mata. Mereka tahu, menikahkan Sari dengan seorang kakek tua seperti Pak Darto adalah hal yang tak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Namun apa daya? Hutang sudah terlampau berat dan mereka tak melihat jalan keluar lain. Sari, yang mendengarkan pembicaraan itu dari balik pintu, merasakan dadanya sesak. Tangannya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin ia menikahi seorang pria tua yang lebih pantas menjadi kakeknya demi membebaskan keluarganya dari lilitan hutang? Namun, di sisi lain, ia tahu orang tuanya sudah tak berdaya, dan ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Matanya terus membendung air mata, membayangkan hidupnya yang akan berubah selamanya. Namun dalam keputusasaan, ia akhirnya mengambil keputusan yang berat. Keesokan harinya, dengan suara serak dan mata sembab, Sari berkata kepada kedua orang tuanya, "Aku rela, Bu, Pak, aku rela menikahi Pak Darto demi melunasi hutang kita. Aku tak ingin melihat kalian menderita lagi." Mendengar keputusan putrinya, Pak Sumarto jatuh terduduk. Air mata lelaki tua itu mengalir deras, merasa tak berdaya dan gagal sebagai ayah. Bu Lastri memeluk Sari erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya ke dalam pelukan nasib yang kejam. Namun tak ada yang bisa dilakukan selain menerima kenyataan pahit ini. Hari pernikahan pun tiba. Desa kecil itu gempar mendengar berita pernikahan Sari dengan Pak Darto. Warga berbisik-bisik, sebagian merasa kasihan, sebagian lagi mengecam, tapi tak ada yang benar-benar memahami betapa berat beban yang harus ditanggung Sari. Di tengah alunan musik gamelan, Sari duduk di pelaminan dengan pakaian pengantin yang indah, namun wajahnya tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Senyum tipis yang dipaksakan di wajahnya tak mampu menyembunyikan rasa hampa di hatinya. Di sampingnya, Pak Darto duduk dengan bangga, seolah baru saja memenangkan sebuah hadiah besar. Setelah pesta usai, Sari dibawa ke rumah Pak Darto, meninggalkan rumah masa kecilnya dan orang tua yang ia cintai. Malam pertama di rumah barunya terasa dingin, meski api unggun menyala di ruang tengah. Sari hanya bisa meringkuk di sudut kamar, menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Hatinya hancur,
Tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil demi keluarganya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Sari tak pernah sama lagi. Setiap hari ia menjalani hidupnya dengan kehampaan, merawat suami tua yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Namun, dalam kesunyian itu, Sari selalu berdoa, berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan kebahagiaan, meski hanya sekelumit. Hingga suatu malam, ketika Sari sedang duduk di sudut kamarnya, Pak Darto tiba-tiba terjatuh di depan pintu kamar. Serangan jantung menghampiri kakek tua itu tanpa diduga. Meskipun Sari berusaha menolongnya, takdir berkata lain. Pak Darto meninggal di tempat, meninggalkan Sari seorang diri. Sari, yang awalnya merasa lega dari jeratan hidup yang berat, kini dihadapkan pada kesepian yang mencekam. Namun, setidaknya, hutang keluarganya telah lunas. Kini ia bebas, namun kebebasan itu terasa pahit. Sari memutuskan kembali ke rumah orang tuanya, namun hidupnya tak pernah sama lagi. Ia menjadi simbol pengorbanan yang terpaksa demi cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, sebuah cerita yang akan selalu dikenang oleh penduduk desa. Wajah Sari yang muram namun tegar selalu menjadi bayang-bayang di setiap cerita rakyat yang menceritakan pengorbanan seorang anak demi keluarganya. Meski hidupnya dipenuhi kesedihan, cinta yang ia berikan tak pernah terhapus oleh waktu.